Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu perusahaan yang direquest oleh Justina Widyastuti. Kode sahamnya BC, nama perusahaannya yaitu PT BC International Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya BC. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT BC International Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga saham tertinggi di harga Rp1.500 per lembar, terendahnya di harga Rp925 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022. Oke, kita langsung saja buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Kemudian di sini kita ganti kodenya BC. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 21 Maret ya, 03 sampai dengan 14 April 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT BC International Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama hampir 3 minggu terakhir ini, investor besarnya melakukan aksi masif akumulasi. Jadi di sini investor besarnya markup, membeli dalam jumlah banyak. Kemudian di sini mereka jualan, di sini beli lagi. Nah, di sini jualan, beli lagi, jualan. Nah, di sini kesimpulannya masih terjadi masif akumulasi. Jadi potensi harga sahamnya naik masih ada selama mereka masih terus akumulasi. Namun, bisa saja perdagangan besok-besoknya itu mereka langsung distribusi. Seperti itu. Ini di sini mereka sudah mulai distribusi secara perlahan, tetapi jumlahnya kecil. Kalau di total secara keseluruhan dari sini sampai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 14 April itu mereka masih akumulasi dalam jumlah besar, masih memiliki barang dalam jumlah besar seperti itu. Jadi tetap perhatikan aksi investor besarnya nanti selanjutnya perdagangan di hari Senin nanti ya. Apakah mereka akumulasi atau distribusi? Kalau mereka berubah di sini distribusi, apalagi big distribusi, maka sebaiknya menjual saham perusahaan ini. Seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Untuk teman-teman investor yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT BC International ini 45,9% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 45,9% saham yang beredar di publik, ternyata kepemilikan investor besarnya 0%. Berarti yang menggerakkan harga ini adalah investor semi retail, yang memborong saham-saham yang dijual oleh investor retail seperti itu. Jadi ternyata di sini investor besarnya tidak ada atau 0%. Berarti tidak ada satupun investor individual maupun institusi yang memiliki porsi kepemilikan di atas 5%. Makanya investor besarnya 0%. Tetapi di sini ada investor semi retail, investor yang memiliki porsi kepemilikan di bawah 5%,
dan di atas 2% seperti itu. Jadi itu kategori investor semi retail. Jadi mereka yang memarkup harga ini, mereka yang memborong barang dari retail. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini ternyata kecil. Ini yang menarik, yaitu 7,3%. Jadi investor retailnya kecil sekali di sini. Kebanyakan semi retail seperti itu. Jadi ada banyak investor yang memiliki di atas 2% dan di bawah 5% itu menguasai supply. Jadi kalau kita porsikan itu sekitar 92,6% itu dimiliki oleh investor semi retail. Seperti itu. Jadi wajar harganya bisa naik tinggi karena dikuasai oleh investor semi retailnya. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Justina Widyastuti. Sekali lagi kesimpulannya, kalau investor besarnya karena di sini masih masif akumulasi, jadi masih ada potensi harga sahamnya naik lebih tinggi. Seperti itu. Tetapi kalau mereka merubah aksi di perdagangan besok, maka sebaiknya pertimbangkan kembali untuk memegang atau menghold saham perusahaan PT BC International ini. Nah, baik teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.